Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, 30 hari Ramadan saja begitu luar biasa cepat habis. Tahun ini Ramadan lebih cepat daripada tahun yang sebelumnya. Bahkan Ramadan yang akan datang akan lebih jauh lebih cepat lagi. Kalau 30 hari aja kita tidak rasa begitu masuk dan begitu selesai, begitu habis menyambut hari raya Idul Fitri. Apalagi 10 hari. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk hari-hari yang agung, dia menjadi tanda orang itu bertakwa. Ada orang ibu berkata, saya masih ada yang belum diqadha dari bulan Ramadan, saya belum sempat bayar. Apakah boleh saya bayarkan qadha saya di bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari ini? Boleh. Tapi cukup niatnya qadha wajib, karena tidak bisa digabungkan qadha dengan niat sunnah. Qadha wajib, puasa Arafah sunnah. Berarti kita kalau mau puasa hari 9, niat qadha tidak boleh digabungkan. Tapi pasti akan mendapatkan karunia hari itu. Pasti kita dapat karunia. Misal contoh, ada ibu-ibu yang suka puasa Isnin Kamis. Boleh enggak saya niatkan bayar qadha di hari Senin dan Kamis? Ya boleh, tapi niatnya cuma satu, bayar qadha. Tidak boleh bayar qadha plus hari Senin, tidak bisa. Tapi kita jatuhkan puasa qadha di hari Senin, boleh. Kita jatuhkan bayar qadha di hari Kamis, boleh. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan berkah hari Senin Kamis, karena Rasul suka puasa hari Senin Kamis. Jadi soal qadha tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah lainnya, karena qadha itu niatnya wajib dan tetap tidak boleh digabung dengan yang lain. Dan bayar qadha tidak harus berturut-turut, bisa dibagi-bagi, hari Senin, hari Kamis, mana kapan kita bisa. Apalagi 10 hari ini kita manfaatkan. Baca Quran setiap hari. Bahkan saya ingatkan jamaah dari kemarin, dari awal masuknya malam 1 Dzulhijjah, saya mendorong jamaah untuk kalau bisa khatam Al-Quran di 10 hari ini, minimal 3 juz satu hari, biar masuk Idul Adha kita bisa khatam 30 juz Al-Quran. Tapi masih ada banyak orang yang malas. Jangankan khatam Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari belum tentu. Dan ini menjadi masalah kita sebenarnya. Berhari-hari lewat tidak baca Quran. Bisa enggak kita berhari lewat tidak megang HP? Tidak pernah kan? Setiap hari. Mau tidur terakhir yang dilihat HP, mau bangun pertama yang dilihat HP, mau masuk WC bawa HP, mau pergi kemana-mana bawa HP. Tapi kalau sama Al-Quran, maaf ya Allah, sibuk. Kok ada sama Al-Quran kok sibuk? Sama HP tidak pernah ada sibuk. Berani enggak bu kita matiin HP 1 hari full? Hah? Bisa enggak 1 hari full tidak pegang HP? Matiin. Bisa enggak? Ya fikir-fikir dulu ya. Ya mau fikir-fikir dulu. Nanti kita lihat bisa apa enggak gitu. Jadi jemaah sekalian, memang sayang sekali banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Kalau isi HP kita baik, masih kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan doa, menyebarkan salawat melalui HP kita, alhamdulillah, syukur, HP kita bisa menjadi jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat, mohon maaf sekarang, apalagi isi grup-grup, macam-macam isi grup, ada isi macam-macam, ada isi gosip, ada isi fitnah, ada isi kadang-kadang mau bikin cerita lucu padahal tidak ada kebenarannya. Cuma kisah-kisah yang tidak pernah benar, tapi bikin biar lucu. Tidak ada hikmahnya daripada kisah ini. Cuma hanya buang waktu.
Makanya di HP saya tidak pernah ada grup. Apapun grup saya keluar dari grup-grup. Kenapa? Membuang waktu. Membuang waktu. Tidak sadar ada ini masuk share dari sana, share dari sini, dari grup sebelah, dari grup sana, dari grup sini. Mau lihat semuanya apa yang dikirim sama mereka. Kehabisan waktu berjam-jam kita tidak sadar. Saya pernah tes baca Quran sama HP di samping saya. Ada juga sempat baca Quran tapi tidak megang HP. Saya coba tes 3 jam baca Quran tapi jauh dari HP. Alhamdulillah dalam 3 jam bisa khatam 10 juz. Begitu saya baca Quran tapi ada HP, baca sebentar, WA sebentar, baca sebentar, lihat Instagram sebentar, baca sebentar, angkat telefon sebentar. Sama juga 3 jam. Berapa saya habiskan baca Quran? 1,5 juz. Ternyata saya baru sadari dan meyakini HP ini mengganggu dan musibah besar. 3 jam bisa tuntas 10 juz, sama HP 1,5 juz tidak bisa dalam 3 jam. Berarti musibah HP ini. Sering kita salat berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya kita dijauhkan oleh Allah dari waswas, tapi membawa HP. HP pun mengganggu dalam salat kita. Disuruh silent suaranya, masih HP-nya nyala, masih on. Tidak, belum lagi apalagi kita lagi salat menikmati suara imam yang begitu indah, malah masuk ada telefon masuk, keras musiknya. Apalagi kalau suara musiknya atau bunyinya lagu India. Semua yang di masjid merasa joget-joget, tidak bisa tahan, hilang konsentrasinya, memperhatikan imam. Habis ditanya, habis salat tanya, imam tadi baca apa? Hah? Tidak tahu, yang saya dengar cuma lagu India. Sampai imam dia tidak disadarin apa yang dibaca. Ini yang membuat kita banyak masalah. Sedangkan kita semestinya dalam beribadah, masa kita nak keberatan seperti kalau mau salat hanya 10 minit, anggaplah 15 menit, tapi jauhkan HP. Jadikan murni 10 menit lillahi ta'ala. Kan kita baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan HP. Ya itu kejadiannya, kenyataannya begitu. Sampai di salat kita tidak pernah jauh dari HP. Orang lagi salat, habis salat bukan sibuk istighfar, malah sibuk megang HP. Ada orang sampai saya perhatikan, imam lagi memimpin doa, diangkat tangan berdoa, satu tangan megang HP. Amin, 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 amin. Kok amin, amin tapi matanya di HP? Oh fantas doanya selama ini tidak diterima, doanya tidak dikabulkan, hajatnya tidak dimudahkan. Kenapa? Karena Allah tidak mau doa dari hati yang lalai. Allah tidak suka. Allah tidak menunggu bisikan doanya, tapi Allah nunggu isi hatimu saat berdoa. Makanya ketika kita menghadirkan kalbu kita saat berdoa, pasti meneteskan air mata, karena ada yang dirasakan oleh kalbu. Karena dalam doa itu tidak butuh sebenarnya bahasa Arab atau bahasa doa yang indah. Sebenarnya hati kita cukup bisa bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Lidah hanya penantar apa yang kita ucapkan di hati. Walaupun bahasa Indonesia, walaupun bahasa daerah, bahasa kampung kita, Allah Maha mengerti. Kan Allah Maha pencipta segala bahasa. Karena Allah tidak menunggu bisikannya, bahasanya apa, isinya apa, tapi terasa enggak di hati. Makanya saya sering kalau memimpin doa, saya suka berbahasa Indonesia, supaya jamaah bisa merasakan dan mengaminkan, terasa ucapan aminnya di hati sebelum ucapan amin dia di mulut. Buat apa seorang imam memimpin doa bahasa Arab, jamaahnya cuma amin, 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 amin. Karena tidak faham, tidak faham. Kapan mereka semangat aminnya? Kalau imam Rabbana atina fid dunya hasan, amin, amin, karena sudah menutup, sudah doa, sudah mau berakhir. Jadi keras suara amin karena semangat. Alhamdulillah sudah menutup doa ini. Lebih aneh lagi kalau imam baca doa bahasa Arab, panjang lagi doanya. Makmum di belakang sudah bosan, capek, tidak ngerti bahasa doanya dan kelamaan. Doa habis salat sebentar cukup, 1 menit 2 menit cukup, memberi inti.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Mohon istiqamah, mohon keselamatan, mohon husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai. Setuju? Apalagi kalau bisa berbahasa. Kan ini bahasa kita Indonesia, berdoa dalam bahasa Indonesia. Kenapa berdoa bahasa Indonesia? Kan kita suka bahasa Arab. Ya, kita semua suka bahasa Arab, tapi tidak ngerti. Kita enggak ngerti bahasa Arab. Allah senang ketika kita ucapkan amin, dirasakan doanya. Bisa terasa. Kalau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, memang kita karena sudah sering mendengarnya dan kita faham artinya. Walaupun bahasa Arab, ya Allah ampunilah saudara kami muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang hidup maupun yang telah wafat. Walaupun diucapkan dalam bahasa Arab kita faham. Termasuk Rabbana atina fid dunya. Hafalkan bu? Apa? Coba. Rabbana. Tapi tahu enggak artinya? Keselamatan dunia akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Mendapatkan rezeki yang berkah dunia akhirat. Dan diselamatkan dari neraka jahannam wa qina adzabannar. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita butuh dalam 10 hari ini benar-benar memperhatikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehabisan hari-hari yang mulia ini tapi kita belum diampuni Allah. Apalagi di hari Arafah. Saya kemana saja pergi, saya ingatkan istri saya selalu, ayo kamu sibuk takbir. Biarpun dia bawa anak-anak jalan-jalan kemana, di perjalanan, sampai kemarin dia kirimkan video, dia sama anak saya sampai takbiran. Anak saya baru 2 tahun. Ikut, walaupun bahasanya belum lancar tapi ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha Akbar. Tidak apa-apa, ajarin, biasa. Bahkan sudah sering dia sendiri. Termasuk kalau mendengar azan, saya suka kumandangkan azan. Ini azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salli, salat, salli, salat. Sering saya membawa bahasa ini. Akhirnya kadang-kadang kalau saya sendiri sibuk atau tidak berkesempatan mendengar azan, anak saya sendiri yang 2 tahun ini menegur saya. Azan, Akbar, Akbar, salli, salli. Dan ini yang butuh kita, bukan memerintahkan anak kita dalam kebaikan, tapi kita jadi contoh baik. Dia akan sendiri mengikut. Baca Quran, kita salat, ajak temanin salat. Tak apa-apa dia main, balik lagi salat, main ke sana, tak apa-apa, kita lanjut salat. Walaupun dia hanya bermain-main, tak apa-apa. Namanya anak-anak, ada masanya, harus bisa menikmati masanya mereka. Tapi kita harus selalu mendorong mereka. Tidak cukup dengan doa mengharapkan anak salih salihah, tetapi kita juga usaha ada contoh baik. Cuba kalau kita buka sejarah ulama, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad Hanbali, ibunya Imam Abu Hanifah, luar biasa tekad tinggi mereka untuk mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran atau menjadi anak yang salih salihah. Tidak pernah mereka merasa lelah mendidik anaknya. Bahkan kata Imam Ahmad Hanbali, saya di usia 77 tahun, di usia 7 tahun saya ibu saya membangunkan di musim dingin. Bahkan ibu saya masak air biar buat saya pakai wudhu, karena airnya dingin, jadi dimasak dulu biar agak hangat. Baru saya pakai wudhu, kemudian dia bagikan pakaian yang ketat, yang tebal supaya tidak merasa dingin, dan antar saya ke masjid di usia 7 tahun. Sekarang kita merasa cuaca agak sedikit dingin, tidak terlalu dingin, kita langsung begitu mau bangunin anak kita, oh kasihan masih kecil, kan kedinginan, masih kecil, padahal sudah 10 tahun. Kalau bangunin salat subuh, tidak apa-apa, kasihan kan masih kecil, belum balik, belum dewasa. Oh fantas kalau anak-anak sekarang, banyak ibu-ibu curhat sama saya, Syekh, apa?
Susah anak saya mau salat. Aduh kok sudah berdoa, sudah ini, sudah upaya, susah, dah mau turutin untuk salat. Maaf bu, usia anakmu berapa? Sudah 30 tahun. Baru 30 baru tahu, baru cari tahu anaknya belum mau salat. Sudah 30 tahun. Karena dari kecil dah dibiasakan. Dari kecil. Dari usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dah apa-apa bangunin. Walaupun dia sampai duduk, supaya mereka terbiasa. Sekarang anak saya, anak yang bayi yang usia 4 bulan, bagi istri saya menjadi seperti alarm. Setiap azan subuh dia bangun sendiri. Saya bilang, udah, dah usah pasang alarm, ini alarm kita. Bangun ibunya, bangun bapaknya. Jadi butuh perjuangan. Kita semua berharap keluarga kita bahagia. Semua kita berharap keturunan kita salih-salihah, yang mampu menjaga nama baik keluarga, yang mampu membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat. Tapi tidak cukup dengan doa. Harus ada keinginan tinggi, ada kerja keras. Jangan kita merasa, oh kami dulu kesempatan tidak dididik sama orang tua kita. Ya mungkin barangkali beda zaman, beda masa. Dulu di masa mereka beda sama kita sekarang. Kita terus memperjuangkan. Dan kita lihat Bapak Ibu kalau menonton acara Hafiz Indonesia, itu rata-rata orang tuanya anak-anak Hafiz Indonesia orang mana? Orang awam, bukan orang pendidikan. Orang awam, orang petani, orang yang hidupnya di sawah, orang susah payah, miskin. Bahkan ada yang buta, tidak pernah belajar. Tapi subhanallah, begitu luar biasa tekad mereka untuk mendidik anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran, sampai mereka bisa berhasil dan bisa masuk ke TV. Biar tahu Bapak Ibu jamaah sekalian, yang bawa dimasuk ke acara Hafiz Indonesia di TV ini bukan orang yang baru tampil di acara Hafiz Indonesia sebagai peserta. Ini mereka yang sudah tampil dari jumlah banyak, bisa lebih dari 100 orang. Cuma karena tidak bisa kita tampilkan semuanya, kita milih yang terbaik dari jumlah yang banyak. Berarti itu menunjukkan apa? Alhamdulillah Indonesia diberikan oleh Allah karunia banyak anak-anak penghafal Al-Quran. Walaupun orang tuanya rata-rata orang awam, tapi karena keinginan mereka begitu tinggi dan semangat untuk mendidik anaknya, membiasakan mereka di hari-hari mulia seperti ini berzikir, bertakbir. Di bulan Ramadan, biarpun anak-anak yang fisiknya kurang seperti Aila dan Kaila, seperti Alana dan Naja, tapi coba tanya mereka berapa juz setoran hafalan setiap hari. 5 sampai 7 juz. Kaila yang buta, susahnya melihat, susah mencari Quran, susah berjalan, harus ada pendamping. Tapi dia setor hafalan setiap hari 5 sampai 7 juz. Ditanya, Kaila, kenapa kamu susahin diri? Apalagi kamu kan uzur, buta. Bilang aja sama Allah, maaf ya Allah, saya orang buta, maafkan saya tidak bisa banyak baca Quran. Apa kata beliau? Sampai saya terharu ketika mendengar, ketika dia bicara. Dia bilang, saya malu menjadikan buta saya malu sama Allah tidak baca Quran. Dia malu menjadikan butanya alasan tidak baca Quran. Kira-kira alasan kita apa? Coba. Fisik kita sehat, diberikan kemudahan, karunia, masih bisa beraktivitas. Kita malu sama Allah SWT. Makanya jamaah sekalian, saya harap semua termasuk ibu-ibu, ayo semangat ibu-ibu menjadi ibu yang salihah, yang menanamkan kesalihannya kepada anaknya. Ibu yang berakhlak mulia, ibu yang mengaji, ibu yang suka majlis ta'lim, ibu yang berbakti baik sama orang tuanya kalau masih hidup, atau bisa mendoakan selalu orang tuanya yang sudah wafat, bisa melalui sedekah. Banyak orang bertanya, apakah saya masih bisa berbakti baik sama orang tua saya walaupun orang tua saya sudah wafat? Masih bisa, dengan banyak sedekah atas nama orang tua dan juga mendoakan mereka. Itu namanya berbakti baik. Dan terus memperjuangkan, karena kebaikan yang ibu tanamkan kepada anaknya, insya Allah akan Allah anugerahkan pahala untuk ibu dan pahala untuk orang tua ibu. Sampai Allah sebutkan dalam suratul Kahfi, Allah jaga keturunannya sampai 7 generasi. 7 generasi. Karena kakek mereka yang ke-7 itu orang saleh. Allah jaga warisan mereka, Allah jaga generasi mereka. Bukan generasi pertama
bukan cucu, bukan anak cucu, bukan payut, semua 7 generasi, 7 keturunan Allah masih jaga mereka. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dan kemuliaan mereka. 7 generasi, coba bayangin. Karena orang tua mereka, kakek mereka yang ke-7, dia mendapatkan menjadi orang saleh. Allah anugerahkan keberkahan kesalihannya, orang tua itu sampai kesalihan terbawa 7 generasi. Coba betapa besar pahalanya kita kalau kita bisa melahirkan anak, cucu, bahkan anak cucu dan seterusnya. Walaupun kita sudah ratusan tahun meninggal dunia, tapi Allah selalu salurkan pahala kebaikan mereka. Allah salurkan bacaan Quran mereka. Kenapa? Karena di masa hidup kita tanamkan kepada anak kita, cucu kita, cintai Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Coba sekarang apa yang mereka suka? HP. Kenapa anak-anak kita suka HP? Karena setiap ibu kesal sama anaknya, karena anaknya tidak bisa diam, anaknya nangis atau rewel, bawel, tidak bisa diam, teriak-teriak, ibu merasa malu di hadapan jamaahnya, akhirnya HP, dikasih HP, sana main. Akhirnya anak kita suka main game. 2 tahun dia pandai HP, dia bisa pindah-pindah dalam HP-nya. Kita aja orang tua tidak begitu pandai seperti anak kita, karena kita terlalu sering memberi HP. Coba kita ganti membagikan Al-Quran, batasi HP-nya.